Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kini diri mengenang saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela. Pada hari pertama, beberapa jam setelah pernyataan mundur Erlangga Hartarto dari Golkar, saya menduga kesalahan Ketua Umum Golkar itu ialah menyebut cawagup yang akan mendampingi Ridwan Kamil di daerah khusus Jakarta adalah S. Inisial S terkonfirmasi adalah Suswono dari PKS. Mestinya bukan Suswono, tetapi mestinya Sang Kaisang. Post factum, kemudian kita melihat rentetan peristiwa secepat kereta kilat Jakarta-Bandung. Rapimnas segera terjadi, Munaslup 20 Agustus, mau tak mau karena deadline pendaftaran pilkada di KPUD. Segala macam garis konvensi dari JK, LBP, ARB, SS, CS tersingkirkan oleh barisan macam AS dan IM, operator dari BL yang aku tak maju sebagai kandidat ketum, sama seperti pernyataan AGK. Rentetan peristiwa itu, apalagi setelah Rapimnas kemarin, di ruang-ruang publik muncul poster-poster Kaisang for Jakarta. Maka selesai itu barang. Apalagi dukungan salah seorang dewan pakar Golkar yang terang-terangan menyebut Jokowi adalah kader Golkar jauh sebelum dicalonkan sebagai wali kota Solo. Sah untuk ketum. Ngapain bukan kita ding, tapi saya memposting soal kegaduhan partai Golkar ini? Apakah saya ingin menjadi politikus Golkar, mau cari duit atau keuntungan dari masalah orang atau pihak lain? Kalau misal muncul pertanyaan seperti itu, apalagi ditambah reduksi model, harusnya kamu tuh yang jadi ketum Golkar atau jadi presiden, tidak menarik untuk ditanggapi. Apalagi jika kemudian hal itu dikaitkan dengan cinta atau benci. Ketika teman-teman saya meributkan kemenangan Manchester City atau Manchester United, atau ketika mereka menyalah-nyalahkan Messi, Ronaldo, atau caci maki terhadap Sintayong sekalipun, saya memahaminya nggak pernah membuat saya nyeletuk, coba kalau kamu yang main pasti beda. Atau katakan misal, kok permainan Dian Sastro dalam film Kartini jelek banget ya, gimana sih Hanung Bramantyo bikin film cuma di permukaan doang. Atau juga misalnya Jokowi ngangkat Budi Ari jadi Menkominfo itu ngerti masalah atau sengaja ngebodohin kita? Semua yang ada di ruang publik, apalagi berkait kepentingan publik, akan berada dalam hukum komunikasi yang bernama aksi reaksi. Kalau tak mau direaksi, jangan melakukan aksi, apalagi di ruang publik. Lah, wong di negeri ini tidak melakukan aksi pun bisa direaksi. Karena tidak melakukan aksi juga masuk dalam kategori sebuah aksi, yakni aksi tidak melakukan aksi. Negara kita pun telah disepakati berbentuk republik. Republik bukan reduksi. Apalagi sekarang dengan teknologi informatika dalam dunia internet dan digital. Munculnya media sosial memungkinkan siapa saja bisa melakukan apa saja, di mana saja, kapan saja. Apakah gegap gempitanya Indonesia sekarang karena proses politik?
Apakah proses demokratisasi juga partisipasi didorong oleh keberadaan partai-partai politik atau kebijakan pemerintah? Tidak. Pemerintah bahkan bikin UU ITE dan mau merevisi UU penyiaran, itu sudah cukup bukti. Akselerasi demokrasi di seluruh dunia karena percepatan dari ilmu pengetahuan yang dielaborasi atau kemudian dimanifestasikan ke teknologi, sehingga tercipta berbagai media-media baru yang mampu mendorong akselerasi itu, hingga siapapun kita bisa ngapa-ngapain apa saja, juga ngata-ngatain apa saja. Tidak peduli, tidak ada urusan bisa membangun ruko atau tidak. Yang semula tak bisa menulis dengan chat GPT, bisa masuk ke jurnal-jurnal ilmiah tapi kemudian ketahuan nyolong. Yang tak bisa bikin lagu semacam saya, dengan AI bisa bikin karya musik. Canggih tak canggih, becus tidak becus. Semua sesuai capaian hidup masing-masing dan hasilnya tetap beda-beda, itu soal lain. Tetapi di situ bisa membuat atau membantu, mendorong bahkan menjerumuskan peran serta publik di ruang-ruang publik tanpa kendali. Jangankan terhadap hal-hal yang nyata, yang faktual, aksi reaksi itu juga terhadap berbagai hal yang berada di ruang virtual, ruang maya, bahkan ruang-ruang fiksi atau gabungan ketiganya, berangkat dari fiksi di ruang maya kemudian menjadi sesuatu yang faktual, menjadi data digital setidaknya. Kalau kita seharusnya mengetahui politik, apakah kemudian harus menjadi politikus? Bukan begitu Ferguson. Itu sama saja bahwa kamu diam-diam menjadi murid Soeharto yang orang bilang jelek tapi kamu bilang baik. Ini bukan soal cinta atau benci, hormat atau tidak. Sekali lagi, apa hubunganmu dengan Messi, Ronaldo, Fredrik Leonardo, Gregoria Mariska Tunjung, Sintayong, Dian Sastro, dan lainnya itu? Masih ada hubungan saudara. Mau menggantikan perannya karena kita membicarakannya. Ketika semua yang berada di ruang-ruang publik dibalikkan dengan nilai atau ukuran personal, bahkan di ranah paling privat seperti nilai moral, etika, agama, tidak akan nyambung. Tapi itulah yang sering dipaksakan sebagai dalih atau kilah kepentingan personal. Sampai-sampai di acara zikir nasional beberapa hari lalu, ada yang disebut ulama dari MUI menyatakan bahwa makan gratis untuk rakyat itu adalah program dari Tuhan. Jangan ngeritik, nanti kena rajam di neraka jahanam. Jadilah manusia baik, rajin ibadah, urusi dirimu sendiri. Begitu. Yang berada di ruang publik, apalagi berangkat dari resepsi, persepsi, dan preferensi publik, ukurlah dengan nilai-nilai publik pula. Bukankah elite politik selalu ngomong demi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara? Coba cek kembali aturan internal atau ADART siapapun dan apapun. Person, lembaga, atau ormas keagamaan yang dapat IUP tambang sekalipun. Coba cek. Tidak tahu politik tapi sok jagoan dengan pilihan politiknya yang tanpa disadari. Maka kalau persoalan tapera, UKT, zonasi pendidikan, pajak kendaraan, harga BBM, listrik,
jatuhnya harga sayuran, membengkaknya biaya perhelatan 17-an di IKN. Bahkan nanti jika parlemen menyetujui soal penambahan cukai makanan cepat saji, itu bisa diterima semua pihak atau olehmu saja. Barangkali ada dua kemungkinan. Satu, saldo rekeningmu mungkin minimal 10-20 juta. Atau dua, syaraf otaknya bermasalah. Bagaimana dengan teman-teman yang bikin aksi nasbung gratis tiap hari, bukan hanya Jumat berkah doang? Karena ini soal akibat, bukan soal apa dan siapa. Presiden Joko Widodo dulu sekali menjelang akhir jabatan periode pertama marah-marah soal penghamburan anggaran negara karena dipakai untuk impor. Padahal katanya itu make duit rakyat yang dikumpulin dengan susah payah. Dia tahu siapa pelakunya, dia mengancam karena dia tahu semua, dia ikuti langkahnya. Maksudnya ikuti langkahnya itu ditiru atau gimana? Kenapa sebagai pemimpin yang tahu segalanya tidak mencegah? Atau agar bisa di air langgakan? Kita sangat boleh berbeda pendapat. Namun seyogianya jangan mematikan diskusi-diskusi, apalagi dengan statement pribadi, apalagi yang dogmatik. Sesanti Bung Karno, rakyat kuat negara kuat, secara filosofis benar. Karena rakyat lemah, pemimpin bisa adiga nggak diguna. Kalau yang bisa jadi presiden karena campur tangan Tuhan, para ahli tarot juga punya pendapat yang demikian. Maka dari statement seperti itu, apa gunanya sekolah? Apa gunanya universitas, guru besar? Wong ada anak Indonesia yang mencapai S3 matematika dari luar negeri pun bisa dipecundangi oleh mak-emak. Adakah itu menjamin surgamu, nak? Atau barangkali dari sini kita tahu pendidikan dan agama sering dibaca secara terbulak-balik. Sederet lagi ingin saya tuliskan, jika zaman dulu seorang penulis mendapat honorarium karena menulis, zaman sekarang penulis justru bisa mendapat honor karena disuruh tidak menulis. Makanya ada yang menyebut hanya orang bodoh mau menulis di medsos, apalagi tidak dimonetisasi. Ini semua soal sikap menghadapi masalah, bukan soal siapa-siapa. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, asal proporsional bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.